Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafah. Usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada detik ini kita masih bisa berusaha untuk menunjukkan ketakwaan kita melalui salat Isya dan insya Allah dilanjutkan salat tarawih dalam keadaan sehat. Amin. Selanjutnya tentu kita selalu memohon supaya kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Terus kita bersalawat kepadanya dan kita selalu mendapat curahan dari Allah Subhanahu wa taala, juga akan mendapat insyaallah syafaat dari Nabi Muhammad SAW di yaumul hisab nanti. Jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Wahid Islamiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sedikit atau sekilas saya akan coba untuk menjelaskan sebuah ayat dari surat Luqman di ayat 19 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, waqsid fi masyika waqdud min sautika inna anqaral aswat la sautul hamir. Ayat ini adalah nasihat Luqman Hakim kepada anaknya. Yang pertama, Luqman Hakim menasihati bahwasanya supaya jangan berlebih-lebihan dalam berjalan. Yang dimaksud dengan waqsid di sini dalam bahasa Arab itu banyak diartikan sebagai at-tawassut. At-tawassut itu berarti sedang-sedang saja. Ini mengingatkan kita untuk tidak hanya berjalan secara fisik, tapi menentukan arah dalam hidup ini yang dengan perjalanan itu jangan berlebih-lebihan. Kemudian di ayat tersebut juga menyebutkan dan juga jangan terlalu mengeraskan suara. Ya. Jadi setelah berjalanlah dengan biasa-biasa saja, ya. Kemudian jangan terlalu mengangkat suara. Jangan terlalu mengangkat suara artinya bukan berarti tidak boleh, ya. Dalam beberapa momen atau forum mungkin bisa saja seseorang itu mengangkat suaranya. Tapi jangan terus-terus mengangkat suara. Dan kemudian dilanjutkan dengan ayat inna anqaral aswat la sautul hamir. Sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya suara adalah suara keledai. Nah, tentu kita ada pertanyaan dalam diri kita atau pertanyaan selanjutnya tentang ayat ini. Atau mungkin bahkan kita sedikit atau menguapkan ketakjuban kita. Al-Quran memerintahkan atau bahkan memandu kita untuk dalam hal berjalan saja itu sampai diberitahukan atau sebaiknya begini kalau berjalan. Bersuara pun sebaiknya begini. Ya. Tentu kita bertanya,
alangkah indahnya ajaran agama ini, atau bahkan kita ekspresi kenapa sampai berjalan saja atau bahkan tentang mengeluarkan suara saja itu pun harus diatur, bahkan diberikan peringatan. Dan sebelum ayat ini, sebelum penggalan atau ayat sebelumnya itu disebutkan la tusyrik billah, janganlah engkau mensekutukan Allah. Di dalam akidah ilahiyah, dalam akidah kita, dalam ajaran agama Islam, antara tauhid dan akhlak itu beriringan. La tusyrik billah, jangan sekali-kali atau jangan engkau menyekutukan Allah, kemudian disambung dengan berjalanlah di muka bumi ini, atau berjalanlah engkau dengan jalan yang biasa-biasa saja. Kemudian jangan mengangkat suara engkau dengan suara yang terlalu tinggi. Bahkan disebutkan di situ kalau suara yang paling tinggi itu menyerupai suara yang terjelek atau terburuk, yaitu adalah suara keledai. Tentu agama Islam memperhatikan hal-hal yang bersifat sosial, ya, itu contohnya dan itu buktinya bagaimana prinsip atau ajaran Islam itu mengatur bagaimana masalah sosial yang harus kita hadapi. Kemudian yang kedua dari ayat tersebut yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa dalam akidah kita antara tauhid dan akhlak itu beriringan. Karena ayat sebelumnya la tusyrik, jangan menyekutukan Allah, kemudian langsung kepada akhlak, berjalanlah kamu. Artinya ini equal, ada keseimbangan antara tauhid dan akhlak. Dan ini dikuatkan juga oleh Imam Ghazali dalam bukunya Kimia Sa'adat, Kimia Kebahagiaan, itu menyebutkan bahwasanya agama itu adalah akhlak, ya. Agama adalah akhlak, ya, melihat agama lihatlah akhlak. Kemudian dalam hal masalah sosial juga ternyata dalam ayat ini menyebutkan bukan hanya berjalan, ya, bersuara pun kalian juga kita harus memperhatikannya dengan santun, ya, tidak dengan mengeraskan atau menaikkan suaranya. Terus sekarang kita kaitkan ayat ini dengan ibadah bulan puasa atau ibadah puasa, bukan hanya di bulan Ramadan, ibadah puasa saja. Apakah ada kaitannya ayat ini dengan ibadah puasa? Ternyata banyak para mufassir menyebutkan bahwasanya kenapa di situ dikhususkan hewan, dan hewan itu hewan keledai. Kenapa bukan hewan yang lain? Atau kenapa ini harus ada hewan atau menyebutkan keledai? Bukankah suara-suara semua makhluk Allah itu bertasbih kepadanya? Kenapa mengkhususkan keledai sebagai seburuk-buruknya suara untuk menganalogikan dengan orang yang suaranya melebihi atau tidak santun dalam hal ini? Ternyata keledai itu dia itu kalau bersuara atau meringkik itu dalam dua kondisi. Pertama, ketika ingin melampiaskan nafsu biologisnya atau ingin kawin dalam hal ini. Kedua, dalam keadaan lapar. Di luar kondisi itu, ya, si keledai tidak meringkiknya itu tidak suara keledai itu mungkin yang pernah mendengar, meringkiknya itu dari keras sampai keras sekali, ya. Nah, meringkiknya keledai ini, ya, jika dianalogikan dengan manusia yang sulit mengendalikan hawa nafsunya, ya, yang pertama nafsu biologis, kemudian nafsu untuk makan dan minum, dan dua hal itulah yang dilarang dalam berpuasa. Dan karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu dua hal yang paling sulit ditahan oleh manusia. Dilarangnya pun tidak lama-lama. Artinya puasa menahan dari hawa nafsu yang dua tadi itu juga hanya mau dimulai dari fajar asani atau azan subuh sampai
azan maghrib. Cuman ditahan sebentar saja sama Allah. Artinya Allah memerintah kita untuk menahan nafsu yang dua tadi sebentar saja. Karena memang sulit bagi manusia untuk menahan dua nafsu yang terbesar ada dalam diri manusia. Tetapi setelah itu silakan lagi, lanjutkan lagi dengan nafsu yang memang ada dalam diri manusia. Nah, kembali ke ayat tersebut, jika manusia dalam kondisi yang selalu memuliakan atau mengagungkan nafsunya, baik nafsu biologis maupun nafsu makan dan minum, itu halnya sama dengan ringkikan keledai tadi yang hanya meringkik ketika dalam kondisi atau dua kondisi tersebut. Nah, sampai Allah menghususkan binatang untuk menganalogikan suara yang buruk tadi, ya, suara yang sangat atau bahkan mengganggu orang lain. Bahkan menurut beberapa penelitian ilmiah, suara keledai itu termasuk salah satu suara yang membuat sakit telinga, ya. Artinya ada beberapa suara yang langsung efeknya itu memberikan penyakit pada pendengaran kita. Salah satunya adalah suara keledai. Baiklah saudara-saudara sekalian, jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat tentunya bagi saya sendiri, juga bagi para jamaah, untuk selalu pertama menjaga bagaimana kehidupan kita atau bagaimana sikap kita dalam berjalan dan bersuara, sehingga peringatan dari Allah Subhanahu wa taala itu memberikan efek langsung kepada kita, yang artinya agama, prinsip dasar tauhid dan akhlak itu seiring sejalan. Karena ayat tersebut dimulai atau sebelum ayat tentang cara berjalan dan suara tadi diingatkan dengan la tusyrik billah, jangan menyentuhkan Allah. Artinya antara tauhid dan akhlak itu harus beriringan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan berkah selalu kita dalam meramaikan Ramadan di tahun ini. Tentu kita berharap segala macam wabah dan penyakit dijauhkan dari diri kita, dan Allah selalu menjaga negara kita ini, negara Indonesia, ya, selalu muslimnya adalah muslim yang mengedepankan nilai-nilai Islam dalam ibadah sosial maupun ibadah syariatnya. Terima kasih. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ma uridu ilal islah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.